Halo teman-teman, jumpa lagi sama gua Handi, salah satu dari tim Coding Bestie. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang interface development di iOS. Nah, ini adalah salah satu tampilan dari suatu aplikasi ya. Ini nama aplikasinya Clock. Kalau misalkan kalian pakai iPhone, mungkin kalian terbiasa menggunakan alarm di aplikasi ini. Nah, ini adalah susunan atau struktur tampilan yang sebenarnya tersusun ya di belakang satu halaman tersebut. Nah, untuk nge-assemble suatu view yang paling kanan, itu diperlukan adanya window, terus habis itu di atasnya window itu ada yang namanya tab bar view, yang kedua ya. Terus habis itu ada yang namanya navigation view, yaitu yang bagian atasnya, dan habis itu baru ada custom view-nya. Nah, ini adalah susunan view, susunan dari layer-layer yang biasanya kalian lihat udah jadi tuh di iPhone kalian. Nah, untuk kali ini kita akan fokus interface development-nya itu menggunakan UIKit. Mungkin kalau kalian baru masuk ke iOS development, nah mungkin kalian banyak nih, sangat booming sekarang ini penggunaan Swift UI. Cuma untuk project-project yang sudah ada sebelum ada Swift UI, nah biasanya mereka masih menggunakan UIKit. Nah, oleh karena itu, nah di sini adalah sedikit tentang UIKit. Di UIKit sendiri, ketika kalian ngebuka suatu aplikasi ya, jadi ketika kalian ngebuka suatu aplikasi, itu akan ada beberapa file dan juga framework UI yang dipanggil ya di dalam UIKit. Nah, dari saat aplikasinya launch, dia akan nge-trigger app delegate namanya, ada suatu file namanya app delegate di dalam project kalian. Nah, terus habis itu kalian akan, app delegate itu akan ngebuat suatu window, tadi ya, window-nya yang tadi, dan window itu akan dijalankan di scene delegate. Nah, dari scene delegate ini, dia akan baru ngebikin suatu view controller namanya. View controller ini biasanya root ya, root view controller pertama yang muncul ke halaman user. Nah, ini kira-kira tampilan tadi ya. Kalau misalkan dari UI view controller, dia akan ada dari UI view controller dia akan ngebuat suatu UI view di atas UI view controller dan kita bisa naruh button di atas UI view-nya. Jadi strukturnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi, ingat-ingat tadi itu ada yang di atas ya, ada yang buat navigation view. Nah, navigation view itu kita juga pakai namanya UI Navigation Controller. Nah, itu jadi kita taruh di belakangnya lagi si UI View Controller. Jadi, kalau kita kembali ke tampilan ini, berarti dari App Delegate, dia akan ngebikin UI Window. Dari UI Window, dia akan ngebikin Scene Delegate, dia akan ngejalanin Scene Delegate, filenya. Dari file Scene Delegate, dia akan ngebikin UI Navigation Controller. Baru ke UI View Controller, kalau misalkan kita pakai UI Navigation Controller. Nah, itulah konsep dasarnya yang berjalan dari view-nya. Kira-kira kalau ada suatu aplikasi yang berjalan, nah, tampilannya itu bakal kayak gini. Jadi paling belakang ada window-nya, ya. Terus habis itu di depannya ada UI Navigation Controller, dan di depannya baru ada ada view controllers-nya. Nah, baru di atasnya ada tampilannya, ada fotonya, ada button-nya, ada title-nya, ada back button, dan lain-lain. Nah, biasanya yang terjadi seperti itu. Untuk suatu tampilan itu muncul ke kita, yang bisa kita lihat selama ini. Nah, ini juga yang tadi gue jelasin, ketika kalian pakai UIKit, ini adalah project pertama yang akan kalian muncul ya. Jadi pertama kali muncul, nah ini akan tampilannya kayak gini projectnya. Seperti yang tadi gue bilang, di dalam projectnya itu ada beberapa highlight, ada file yang namanya app delegate. Tadi pertama aplikasinya ketika dimunculin, dia akan ngejalanin app delegate file yang ada di sebelah kiri. Dan dia akan ngebikin UI window. UI window-nya akan ngebikin scene delegate, nge-trigger tersebut ya. Jadi app delegate nge-trigger scene delegate dan ngebawa si UI window-nya. Dari UI window-nya, dia akan ngebikin view controller. Nah, kayak gitu. Sama satu hal lagi, view controller-nya ini kita setting di namanya filenya adalah storyboard, kalau di UIKit. Storyboard ini juga sama ya, kalau kalian lihat di hierarkinya yang kedua,
Itu dari view controllers. View controller dia punya satunya namanya view. Nah, view ini tipenya adalah UI view. Nah, itu di atas UI view ini kita kan bisa bikin gambar, button, dan lain-lain. Kira-kira itu. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung mulai aja ke Xcode. Ini adalah Xcode kita buka dulu, kita bikin new project. Di sini kita bisa mulai dengan suatu aplikasi iOS, my new project, dan di sini ada oke, kita namain organization identifier-nya, terus habis itu kalian bisa bebas nulisinnya, dan pastikan kalian menggunakan storyboard ya untuk kalian menggunakan UIKit, bukan yang Swift UI. Pastikan language-nya juga Swift ya, dan storage-nya kita nggak perlu untuk sekarang. Kita next aja, terus habis itu kita taruh filenya di tempat yang kalian inginkan. Terus habis itu, nah ini adalah project kita dan di sini akan ada beberapa file yang seperti tadi sudah dijelasin ya. Ada app delegate, ini adalah file yang pertama kali jalan ketika apps-nya di launch dan dia akan ngejalanin si scene. Jadi di dalam scene delegate ini dia akan ngebikinin suatu window, UI window, dan UI window ini akan ngejalanin view controllers biasanya di sebelah sini. Nah, untuk mengakses ini view controllersnya. Untuk mengaksesnya itu sangat mudah, yaitu mulai dari storyboard ya. Jadi di UIKit ini dia nyediain suatu interface UI untuk kita buat ngedesain dari tampilan kita menggunakan yang namanya storyboard. Sama tadi, seperti yang tadi sudah dijelasin juga ini dia punya struktur view controllers, dan di dalam view controller itu punya yang namanya view. Jadi urutannya kayak gitu. Lalu ada file aset, seperti biasa, ini ada aset yang mungkin kalian butuhin kayak aset-aset apa aja yang mau kalian tampilin di dalam apps kalian, launch screen, dan info. Nah, info ini biasanya untuk kalian ada keperluan untuk privacy policy, minta notification, atau minta penggunaan kamera, dan lain-lain ada di sini. Nah, kita mulai dari storyboard ya, jadi di sini. Jadi untuk ngedesainnya, untuk penggunaan UIKit sendiri itu sebenarnya cukup sederhana. Jadi kalian cuma perlu menggunakan menggunakan yang ada di sini semua. Nah, di sini ada beberapa, di sebelah kiri ini ada structure-nya, ini ada filenya, di sini ada structure-nya. Dan pastikan kalian tuh ada gambar arrow ini ya. Ini ngebuat arrow-nya itu adalah biar ini adalah view controller pertama. Ya kalau ingat kalian tadi ada root view controller kan. Nah, ini adalah view controller pertama yang akan dijalanin sama Xcode-nya ketika UI window-nya kebentuk gitu. Dan pas scene delegate-nya kebentuk, nah ini dia akan ngejalanin ke sini, ke main storyboard. Nah, kalau kalian mau pindah storyboardnya, itu sebenarnya bisa juga di daerah sini. Kalian bisa pindahin storyboardnya di bagian main storyboard. Nah, ini ada launch file. Bentar, kita cari dulu di bagian... Ini launch screen-nya. Buat main storyboard-nya itu harus ada di info. Nah, ini dia. Main storyboard file base name. Nah, ini main. Nah, ini kita bisa ganti kalau kalian mau punya lebih dari satu storyboard. Cuma untuk sekarang kita akan punya satu storyboard aja untuk ngejalanin project kita yang pertama. Nah, kita akan ngebikin suatu button ya. Kayak tadi kan, kita pakai button aja. Kita lihat di sebelah kanan atas ini ada plus. Nah, kita cari aja di sini button. Kalau kalian mau cari button, di sini bisa kalian ketik. Dan kita menggunakan button yang ini. Oke. Nah, di sini ketika kalian pakai suatu komponen dari UIKit, ini namanya UI control ya. Ini di sebelah kanan ini pastikan kalian nge-highlight yang bagian atribut inspector. Nah, di sini kalian bisa setting langsung. Contoh ini button, namanya langsung kita ganti jadinya change background color. Nah, dia otomatis langsung mengubah tampilannya. Ini mempermudah kalian sebenarnya ketika kalian ngelakuin desain.
Di sini ada macam-macam properti yang bisa kalian ganti. Ini atribut-atributnya bisa kalian ganti dan kalian bisa customize di bagian sini yang namanya atribut inspector. Ini banyak banget inspektornya ya. Yang paling penting sebenarnya yang paling dipakai adalah ini, namanya connect, kalau nggak salah connection ya. Connection inspector, ini atribut inspector sama ini. Uh, ini ini buat inspektor buat kalian nge-connect-in antara view-nya sama Swift file-nya. Ini namanya identity inspector gitu. Jadi itu aja sih yang inspektor-inspektor yang kalian sering pakai. Nah, untuk melanjutkan, kita akan coba ngeubah background color-nya ya. Jadi ini kan sekarang warna putih ya. Kita akan mengubah background color-nya dan kita akan random background color-nya. Jadi kita random background color. Jadi kalau dipencet warnanya akan berubah gitu kan. Caranya cukup gampang. Di sini kita cuma tinggal pakai drag and drop aja. Jadi kalian ubah tampilannya jadi asisten mode yang asisten. Jadi ini akan ngebuat kalian di sini kan ada view controllernya ya yang di storyboard dan dia akan connect ke salah satu view controller yang kalian bikin. Nah, untuk initial project biasanya mereka udah otomatis nih langsung connect ke view controller yang kita punya di sini. Nah, untuk ngelihat koneksinya itu ada di sini. Jadi di bagian identity inspektornya. Jadi tampilan ini, satu tampilan ini, satu view ini, itu udah connect sama, ini gue kecilin dulu. Satu tampilan ini itu udah connect sama satu filenya, yaitu adalah view controller. Nah, ini. Pastikan filenya namanya sama dan nama kelasnya juga sama. Nah, caranya untuk untuk menangkap trigger dari action dari buttonnya, kalian cuma tinggal pencet kontrol, tahan kontrolnya sehingga tampilannya jadi kayak gini ya, ada tangannya juga. Nah, terus tahan aja kontrolnya, terus tekan, dan pastikan kalian tarik ke coding kalian dan taruh di luar dari view did load. Taruh di bawah aja. Nah, di sini ada beberapa pop-up yang muncul ya. Di sini ada koneksinya apa, kita mau ngebangun suatu koneksi apa, but di sini aku pakai action. Dan objeknya adalah view controller, nggak apa-apa. Nggak perlu ada yang diubah. Nah, kita ubah di sini adalah random button di tab. Nah, ini tipenya itu adalah UI button dan pastikan ini adalah touch up inside ya. Jadi pas lagi dia diangkat di dalam button tersebut, jarinya. Ini kita connect, dia akan langsung terbentuk suatu function ya. Jadi kalau kita balikin lagi ke filenya, dia langsung otomatis kebuat suatu function di sini. Nah, untuk mengakses view dari sini, view yang ada di sini, view ini, itu kita butuh panggil aja langsung di view controllernya. Jadi kita assign view-nya dengan background yang baru, yaitu background color di sini. Dan kita assign karena di sini pakai UI kit, kita pakai UI color. Dan kita cari UI color-nya yang pakai RGB aja. RGB, nah ini RGB. Untuk lebih sederhananya, biar mudah diterima, ini kita enter-enter aja. Oke. Red-nya itu adalah CG float 0 sampai 1, jadi kita bisa random dari double random yang range-nya itu dari 0 sampai kurang dari 1. Nah, kita akan ngelakuin hal yang sama dari green, blue, kecuali alpha. Alpha ini kita satu aja karena biar tampil. Kira-kira itu. Udah cukup segini aja, kita coba run. Pastikan ini ke simulator yang kita inginkan. Simulatornya adalah ini. Kita run. Kita tunggu sebentar. Harusnya ada di sini. Ya, attaching to my new project on iPhone 15 Pro. Dan, nah. Oke, jadi ketika buttonnya dipencet, nah warna backgroundnya akan berubah dan random ya, karena kita nggak random nih nilai dari red, green, dan blue-nya. Gitu. Nah, itu kalau misalkan kita mau nerima trigger ya dari view-nya. Kalau misalkan kita mau ubah nilai, mau
mau nilai dari tampilan dari label. Misalkan kita bikin suatu label di sini. Jadi contoh ini label, kita drag and drop aja. Kita besarin dulu labelnya. Mungkin sekitar segini lah ya. Nah, ingat di dalam label ini kita bisa ubah semuanya, bisa customize di namanya attribute inspector di sini. Nah, ini kalian bisa ubah alignment-nya, bisa ubah ukurannya, bisa ubah warnanya, dan lain-lain. Nah, itu bisa semua ada di sini. Nah, untuk nge-connect-in antara label ini, kita mau ubah labelnya ya. Kita mau ubah labelnya ketika dipencet pertama kali, kita ubah namanya jadinya color is change, gitu, misalnya. Change color, gitu, misalnya. Nah, itu kita melakukan hal yang sama, kita ubah jadi asisten dulu, terus habis itu ini kita tutup aja, kita nggak butuh lihat itu dulu, nah terus kita drag and drop. Untuk mendaftarkan komponen UI, kita taruh di atas view load. Nah, ini bentuknya jadinya koneksinya jadi outlet ya, ini berbeda, ini outlet. Terus habis itu kita namain outletnya ini namanya description label. Biarin aja yang lain, nggak apa-apa, nggak ada perubahan di sini. Dan kita kembali ke tampilan kita yang pertama, kita nggak butuh asistennya lagi. Nah, di sini kita udah kebikin description label. Nah, terus di sini ada function sebenarnya namanya viewDidLoad. ViewDidLoad itu adalah suatu function yang dijalanin pertama kali ketika view controller ini dibikin. Jadi untuk pertama kali di sini kan tulisannya label ya. Jadi ketika pertama kali dibuka kita mungkin akan ubah. Jadi misalkan description label, untuk mengaksesnya kira-kira ya kita bisa lihat ya dari dot ini, tapi karena udah muncul duluan namanya text, kita ubah teksnya jadi misalkan new color. Nah, setelah udah berubah nih viewDidLoad, ya, ketika kita running, dia akan langsung otomatis pada saat pertama kali aplikasinya muncul, dia akan mengubah jadi namanya new color. Nah, ketika kita pencet button ini, ya, dia nggak terjadi apa-apa kan. Nah, kita mau ini berubah. Nah, di bawahnya, kita bisa langsung akses saja description label.text sama dengan color change color. Misalkan kayak gitu. Jadi kalau kita run sekarang, Command R ya, kalian bisa run. Nah, kalau kita pencet ini, nah ini teksnya bisa ikutan berubah ya, change color. So, color is change. Ya. Dan ketika dipencet lagi ya dia emang udah berubah gitu. Kira-kira itu, ini adalah aplikasi sederhana untuk penggunaan UIKit. Jadi mungkin gue wrap up. Ketika aplikasi, kalau saat kalian menggunakan UIKit, nah itu ada beberapa file yang akan dibikinin dari template, yaitu adalah ada app delegate. App delegate akan nyuruh scene delegate untuk mempersiapkan UI window, dan UI window ini nanti akan ngebuat suatu view controller. Dari view controller itu, dia punya satu hierarkinya juga. Hierarkinya adalah kayak gini. Jadi dari satu view controller, nah ini kita nyamain scene ya, dari satu scene view controller terdiri dari view controllernya, dan juga ada view-nya. Lalu dari sini di atasnya view itu baru ada button, ada label, ada image, atau mungkin kalau kalian pakai bikin game itu ada sprite view-nya, ada kalian taruh di sini, ada SK view-nya, itu semua ada di sini. Kalian bisa taruh apapun di atas ini. Nah, untuk nge-connectin antara si file view controller ini dengan coding yang kalian punya, kalian butuh ke identity inspector. Pastikan kelasnya itu kalian connect ke satu hal yang sama, yaitu view controller contohnya kalau di sini. Jadi kalau misalkan kalian mau ubah di sini view controllernya, misalkan main view controller. Si view controller di sini kita ubah jadi main view controller. Ya. Nah, jangan lupa di sini juga harus diubah jadi main view controller. Nah, biar dia connect gitu. Nah, itu cara connect-innya. Terus next-nya adalah ketika kalian mau nge-proses atau nge-trigger dulu, nge-trigger dari button ketika dipencet terjadi apa ya, terjadi hal yang kita inginin, kita perlu namanya AB action.
IB action di sini ya. IB action ini buat ngebuat kita melihat ada trigger apa. Nah, kita bisa ngoding di sini. Tapi kalau kita mau ngebikin apa variabel, misalkan kita mau nge-customize si label atau meng-customize button ini dulu gitu, sebelum tampilannya muncul. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya IB outlet untuk bikin komponen UI-nya kita akses dari view controller gitu. Paling itu kira-kira materi kita hari ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen aja langsung di bawah gitu. Gitu. Teman-teman, dari gua itu thank you teman-teman. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye.